Tapi kalau sedekahnya baju yang terbaru belum pernah kita pakai disedekahkan, nah ini surganya kelas tinggi. Makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna, ya, tidak akan mendapatkan pahala yang besar hingga kalian menyedekahkan ya barang-barang yang paling kalian cinta, yang paling kalian sayangi. Ya, tapi jangan pula ibu nanti kata Mas Toto harus beli yang baru. Udahlah nanti aku tak mau beli sayur agak gal jihad Apa aku beli sayur pun bekas. Kata ada bu, jangan gitu ya. Tetap kata saya, kalau ibu bersedekah ya baik sayur atau lain walaupun bekas dapat pahala. Tapi lebih besar pahalanya lagi kalau yang baru. Nah, kalau yang baru. Ini dulu ada orang ya ngantar dari jauh nih Pak, sedekah ke Al-Jihad Pak. Sedekah ke Al-Jihad 2 keranjang ikan asin. Ikan asin, Masya Allah suka saya. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya, dan siapa yang ngantar nih? Ada Pak Ustadz, orang yang punya toko di sana. Alhamdulillah, makasih. Senang. 2 keranjang ikan asin Pak. Mungkin kalau ditimbang ada 70-80 kilo. Wah, ini bisa berapa bulan dipakai untuk santri ini? Kita ini kan belanja lauknya santri itu Pak Bu ya. 1 hari 2 juta. Lauk santri. 1 hari 2 juta. Berasnya 1 bulan 3 sampai 4 ton. Alhamdulillah sekarang ada Istiqomah selalu nyumbang tiap bulan dari Munzalan 1 ton. Ya tiap bulan beri untuk Al-Jihad. Alhamdulillah sekarang kita agak ringan. Masih siapkan 2 atau 3 ton. Jadi lauknya santri Al-Jihad 1 hari 2 juta. Tiba-tiba ada orang ngantar 2 keranjang. Keranjang langsat tuh, yang dari Bulu. Masya Allah, Alhamdulillah ikan asin. Ketika dibongkar kena santri, ya Allah, ulat semua. Saya tes. Ya orang udah balik, saya tes. Saya berikan ke kucing. Kucing tak mau lari. Ini kucing tak mau apa kayak santri. Akhirnya buang kan saya buang. Dijemur kan tak bisa Pak Bu. Karena ketika diangkat udah hancur. Bercampur tuh tulang dengan anak tuh. Cacing ulat-ulat. Ya Allah, ya. Akhirnya dibuang. Ya dapat pahala. Ya enggak tahu dapat pahala ya. Dapat pahala nyenangkan sebentar. Akhirnya kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Pak Bu, apa yang beliau cintai disedekahkan. Pada suatu hari ada orang beri hadiah baju baru nih kepada Nabi. Nabi, ini untuk Nabi. Nabi ini Pak Bu, kalau diberi hadiah kena orang langsung dipakai. Sunnahnya gitu. Umpama bapak diberi hadiah kena orang, diberi hadiah tasbih. Ada orang beri tasbih nih. Nah nih, langsung pakai di depan orang. Ya, bukan kita ambil. Oh ya makasih simpan. Enggak. Untuk nyenangkan orang langsung pakai. Oh Masya Allah tasbih ente. Ya, tasbih ente ini bagus ya. Allah. Ini orang senang. Ini Nabi. Ada orang beri baju baru ke Nabi, langsung dipakai Pak. Langsung dipakai. Ya, apa enggak senang kayak bapak beri baju umpamanya ke guru saya Abu Yahya Husain Baharun. Tadi pakai depan bapak, senang, pasti senang itu. Alhamdulillah diberi. Ibu-ibu masak, ada Habib datang, kiai datang. Ya, ibu-ibu masak dimakan. Senang apa tidak? Senang kan? Walaupun habis senang. Alhamdulillah. Makanan aku disenangi oleh Habib, makanan aku disenangi oleh kiai ini sampai habis, senang. Begitu pula Nabi Muhammad. Suatu hari ada seorang sahabat beri hadiah Nabi, hadiah baju baru. Nabi pakai. Ketika Nabi pakai, tiba-tiba ada sahabat lain nih baru datang. Ngelihat, Nabi. Mantap baju Nabi ini cantik. Oh, bagus. Mau ente? Ya mau lah Nabi. Diberikan kena Nabi. Sampai sahabat yang lain itu Pak Bu ngelihat muka, marah. Sampai digini kan, ngapa ente? Ya Allah, ente ini ngapa pula gitu? Akhirnya Nabi ini baru diberi, belum nyampe sejam. Ente bilang cantik pula. Nabi tak bisa Pak. Kalau dipuji orang langsung diberi. Ya. Apa yang beliau suka langsung diberikan ke orang. Ini Nabi Muhammad. Akhirnya diberikan. Ya, kalau kita kira-kira ada orang muji kita, HP-nya cantik, belilah kau. Sampai saya pernah dapat cerita ada Habib, kalau tidak salah seorang wali, kalau tidak salah di daerah Sulawesi. Beliau ini begitu pula mencontoh kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau kalau jalan pakai mobil nih, sehingga di satu masjid dalam tahap pembangunan belum selesai. Dipanggil panitia bangunan. Sini, ini masjid kira-kira masih kurang berapa? Oh, kurang 500 juta, Beb.
Mobil aku ini laku berapa? Kira-kira ya laku 200 juta. Udah. Jadi beliau tiap jalan tuh Pak bawa BPKB, bawa STNK. Ya udah kalau gitu aku minta duit kau 10.000 untuk ongkos balik. Ini ambil kau, jual. Ini Masya Allah. Ada juga Habib di Surabaya. Ini beliau punya rumah, besar rumahnya Pak. Ini di rumahnya saya pernah nyampe rumahnya. Ini di rumahnya di dindingnya nih Pak. Ini kulkas semua Pak, kulkas keliling rumah. Pintunya terbuka 24 jam. Ini makanan, buah-buahan, ayam macam-macam lah. Siapa aja yang masuk nak makan, nak ambil bawa balik, ambil. Itu Masya Allah Pak tamunya Pak. Ya, tamunya orang tak mampu apa ambil, bebas. Mau ambil berapa ya, bawa balik sana. Tapi Masya Allah, kulkas belum habis, ada lagi orang ngirim. Orang ngirim tak tahu nih Pak. Ya pakai truk, pakai pickup ngirim penuh lagi tuh kulkas. Diambil lagi penuh lagi, tak habis-habis. Ini udah kelas tinggi, ya. Begitu pula suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau balik dari masjid Pak. Setelah sholat ngimam beliau balik mengejar, kejar lari. Nyampe depan pintu, istrinya nanya, Nabi, kenapa Nabi lari-lari? Ada apa? Wah, Nabi tak ngomong, langsung lari masuk kamar, diangkat bantal. Rupanya di bawah bantal masih ada duit. Kalau tidak salah ya beberapa keping dinar. Dinar nih Pak, duit emas. Ya, satu keping dinar kira-kira kurang lebih kalau di 20 gram emas. Berapa diduitkan tuh? Kalau ada 5 keping ya berapa? Berarti 100 gram. Diangkat ke Nabi bantalnya, diambil tuh duit dinar tuh. Langsung Nabi bilang, ini nih, gara-gara ini nih aku lari-lari bekejar-kejar dari masjid. Aku tak mau duit ini masih ada di rumah belum habis ku sedekahkan. Ini bikin aku sholat, habis sholat aku bekejar-kejar. Kenapa gimana perasaanku tidak tenang? Karena duit masih ada di bawah bantal, belum habis aku lupa sedekahkan, kata Nabi. Sama dengan bapak, sama hampir mirip-mirip sikit. Habis isya bekejar lari, kejar. Istrinya, ada apa bang? Ambil gua bantal duit. Alhamdulillah, selamat, untung tak diambil kau. bukan untung disedekahkan, untung tak diambil kau. Karena istrinya pun degil, udah diberi jatah belanja masih suka ngambil. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ingin tambah kaya, tambah ekonomi kita melimpah, berkah, ya sebenarnya tambah banyak bersedekah. Udah jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah maksudnya bagaimana? Diberi harta, gunakan hartanya di jalan Allah. Diberi badan, gunakan badannya di jalan Allah. Diberi anak, gunakan anaknya di jalan Allah. Terutama nih harta kita nih. Banyak orang, mohon maaf, banyak orang tambah kaya bukan tambah dermawan, bukan tambah baik. Banyak orang tambah kaya tambah apa? Masin. Ngapa? Memang ini penyakit orang kaya Pak. Penyakit orang kaya tuh Pak, 2 penyakit orang kaya, sombong, masin. Ini penyakit orang kaya. Masin, naudzubillah. Penyakit orang miskin. Orang miskin pun punya penyakit kayak kita nih. Banyak penyakit gak? Penyakitnya apa orang miskin? Iri, dengki. Ini penyakit orang miskin. Siapa suka dengki pasti miskin. Ngelihat tetangga punya sepeda engkol, demam 3 hari 3 malam. Dapat sebulan tetangga beli motor, sesak napas. Dapat sebulan tetangga beli mobil, mati. Ini penyakit orang miskin dia. Sedangkan orang kaya penyakitnya pelit. Ada dalam kitab An-Nawadir disebutkan Bapak Ibu ya. Dalam kitab namanya kitab An-Nawadir, saya punya kitab An-Nawadir ini artinya aneh tapi nyata. Kisahnya aneh tapi betul-betul terjadi. Jadi suatu hari Bapak Ibu ada seorang Pak Haji kaya raya. Sangat kaya. Cuma terkenal masin, naudzubillah. Datang ibu janda. Ibu janda membawa beberapa anaknya. Ketika nyampe, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji, saya ini seorang janda. Suami saya udah lama meninggal dunia. Dan saya banyak anak-anak saya ini yatim semua. Kami ini Pak Haji udah 2 hari 2 malam belum makan apa-apa. Kami minta sedekah ke Pak Haji. Minta sedekah 2 keping uang dirham dan 2 kilogram tepung gendum. Karena kejadiannya di Arab ceritanya. Orang Arab makannya roti terbuat dari tepung. Cuma minta duit 2 keping uang. Ya mungkin ya kalau zaman sekarang 20.000 lah ya.
dengan 2 kilo tepung, 2 kilo beras, anaknya banyak. Apa kata Pak Haji Masin? Pak Haji ini miliuner Pak, sangat kaya, terkenal di kampung itu paling kaya. Apa kata Pak Haji? Oh Bu, tenang, nanti sore ibu datang ke rumah, sore akan saya beri. Berangkatlah ibu tuh dengan senang gembira, dengan anak-anaknya mengharap bahwa pasti nanti sore ke rumah Pak Haji akan diberi duit dengan diberi tepung gendum 2 kilo. Nyampe ke rumah, mana Pak Haji janjinya? Oh, besok pagi Bu, besok pagi akan saya beri. Besok pagi Pak, di malam hari mereka nih Pak menahan rasa lapar Pak. Udah 3 hari belum makan. Dijanjikan oleh Pak Haji besok pagi. Sabar ibu nih, pagi-pagi cepat habis sholat subuh, pagi-pagi pergi ke rumah Pak Haji. Bukan diberi. Mana Pak Haji janjinya Pak Haji 2 keping duit 2 kilogram tepung gendum, mana janjinya? Tunggu loh kata Pak Haji. Sebelum aku beri aku tanya, ibu betul janda? Betul Pak Haji. Mana bukti surat janda? Dari Pak RT, dari lurah mana? Astagfirullahaladzim. Sakit hati bu janda Pak ya. Udah tak diberi ditanya bukti janda. Kayak Pak Haji mau ngaku kayak Pak Haji. Kena Pak Haji getek cerita ni. Ya. Akhirnya baliklah ibu ni sambil menahan sakitnya perut ya karena lapar. Anak-anaknya menangis balik di tengah jalan. Ibu ini bertemu dengan seorang pendeta. Bertanya pendeta, "Maaf Bu, kenapa ibu dengan anak-anak menangis? Ada apa?" "Pak Pendeta, kami ini menangis. Pertama kami karena lapar 3 hari belum makan. Yang kedua yang lebih bikin kami sedih nangis. Bukan masalah lapar aja. Yang paling sakit hati kami pergi seorang kaya Pak Haji yang sangat terkenal kaya. Kami pergi ke situ. Kami minta sedekah 2 keping duit dan 2 kilogram tepung gendum. Tapi kami tidak diberi. Bahkan kami diolok-olok, dihinakan. Sakit hati kami wahai pendeta." Apa kata pendeta? "Bu, ibu sekeluarga ikut ke rumah saya." Dibawa oleh pendeta ke rumahnya. Dibawa, diberi makan yang enak mewah, anak-anaknya disuruh mandi, diberi baju baru, dan diberi duit bukan 2 keping tapi 200 keping. Diberi ke pendeta. Dengan senang hati baliklah si ibu ini. Di malam hari ketika Pak Haji tidur, ya, Pak Haji tidur mimpi. Di dalam mimpi ini Pak Haji melihat ada 2 buah istana yang terbuat dari emas. Dengan pedenya Pak Bu, percaya diri dalam hati, ini pasti untuk aku nih, karena aku udah haji kata dia kan. Ya, pergi. Di depan 2 buah istana emas ada malaikat yang jaga pintu istana nih. Dengan pedenya Pak Haji nanya, "Kat kata dia, malaikat kan?" Ya saya pun tak tahu namanya, malaikat. "Kat, ini 2 buah istana emas pasti untuk aku." Kata malaikat, pede amat kau. "Emang kau siapa?" "Aku nih Pak Haji, Haji Muhyiddin tukang bubur. Aku haji udah berapa kali dah malaikat. Berarti pasti 2 buah istana emasnya untuk aku." "Oh kau udah haji?" kata malaikat. "Iya." "Mana surat haji dari Pak RT?" Dibalas kena malaikat. "Mana bukti haji dari Pak RW?" Dengan malu, "Nggak bisa," kata malaikat. "Pak Haji, sebenarnya 2 buah istana emas ini untuk Pak Haji. Cuma oleh Allah tak jadi diberi kepada Pak Haji. Oleh Allah diberikan kepada seorang pendeta yang baik hati." Terkejut Pak Haji bangun tidur. Mutar-mutar Pak Haji cari info sana sini. Akhirnya Pak Haji nyampe ke rumah si pendeta. Pak Haji ceritakan mimpinya. Iya, Pak Pendeta, mimpi semalam saya gini, 2 buah istana emas oleh Allah sebenarnya untuk saya, tapi diberikan pendeta. Apa kata Pak Haji? "Pendeta beri duit berapa keping?" "Ke bu janda, saya beri 200 keping. Saya ganti 2000 keping." Kata Pak Haji, 200 kilo tepung saya ganti 2000 kilo. Yang penting pendeta ya berikan 2 buah istana emas tersebut dalam mimpi kepada saya. Apa kata pendeta? "Oh mohon maaf Pak Haji, tadi malam saya pun mimpi gitu. Oleh Allah ya sebenarnya untuk Pak Haji oleh Allah diberikan pada saya karena saya udah sedekah beri kepada mak janda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya si pendeta masuk Islam. Oleh Allah diberilah 2 buah istana emas ini. Pak Haji gigit jari. Ini kisah nyata Pak dalam kitab Pak. Makanya mumpung kita masih hidup, ya bersedekahlah semampu kita. Jangan Bapak kira ini ada orang kaya. Ada orang kaya dia bersedekah 100 juta. Yang miskin bersedekah 50.000. Besar mana pahalanya? Belum tentu seorang kaya. Orang kaya duitnya 100 miliar. Dia bersedekah 100 juta. 100 juta dengan duit 100 miliar, enggak ada apa-apanya.
Memang dapat pahala. Sedangkan orang miskin, ada orang miskin dia cuma punya duit 100.000, tapi disedekahkan 50.000, separuhnya. Lebih besar yang miskin. Separuh kekayaan dia disedekahkan semua. Sedangkan dia sekaya 100 juta dibandingkan duitnya 100 miliar, tidak ada apa-apanya. Makanya walaupun kita tidak bisa sedekah yang terbaik, paling sedikit sedekah jangan yang terjelek. Karena kebanyakan kita ini kan sedekahnya terjelek. Baju udah ada koyak sedikit baru sedekah kan. Ya. Ada juga kadang-kadang ada orang ya budak-budak ronde itu kan depan pondok. Ya kan tiap malam dari jam 10 sampai subuh 8 orang. Di depan rumah Abi 4 orang, depan rumah saya 4 orang. Kadang-kadang ada tetangga tuh ngantar makanan yang enggak habis ya. Enggak habis, Masya Allah kadang-kadang ya berebut santri makan. Tapi kadang-kadang saya lihat jam 1 saya bangun nanya santri itu kapan enggak dimakan? Basi Mas kata dia. Nasi. Ya Allah parah amat orang nih dikirim basi. Ini namanya santri, bismillah dimakan. Terus Allah berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, anfiqun, infakkan, sedekahkan, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil yang terbaik. Bapak, pekerjaan Bapak apa? Duit Bapak berapa? Kekayaan Bapak apa? Yang terbaik yang Bapak punya itu sedekahkan, kata Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Kata Allah, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Pilih yang terbaik. Ya. Kalau Nabi itu kan Nabi Muhammad, ya, kalau ada orang muji, umpama Nabi punya baju baru. Masya Allah Nabi cantik baju Nabi, mau ambil. Ada orang nanya, Mas bisa nak ikut Nabi? Bisa. Bapak ngelihat HP saya, Mas cantik HP-nya. Mau. Iman beda. Ya, yang kelas-kelas tinggi nih Pak. Terus Nabi SAW bersabda, karena Abu Talha radhiyallahu anhu aktsarul ansar bil Madinah malan. Abu Talha sahabat Nabi adalah orang terkaya di Madinah pada waktu itu, pada masa Nabi. Namanya Abu Talha, orang paling kaya di Madinah. Kaya apa? Beliau ini punya ribuan hektar kebun kurma. Ya, kebun kurma. Kaya, orang terkaya. Wa kana habu amwalihi bayruha. Beliau ini punya kebun ribuan. Cuma yang paling beliau suka satu kebun, namanya kebun bayruha. Ya kayak cincinnya kita punya kebun di Palenam, di Kakap, di Parit Gado, di Mempawah, di Singkawang, di Ketapang. Cuma kita paling suka kebun kita yang ada di Parit Gado. Sayang gitu karena subur, hasilnya bagus. Akhirnya wakana mustaqbil masjid, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrab min ma'in fiha thayyib. Suatu hari Nabi Muhammad sering berkunjung ke kebun Bayruha, kebun yang paling Abu Talha suka. Nabi di situ minum, makan kurma, istirahat di situ. Qala Anas, falamma unzilat hadhil ayah lan tanalu bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qala Abu Talha ila Rasulillah. Lalu diceritakan, Sayyidina Anas bercerita, tatkala turun surah firman Allah yang berbunyi tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya tidak dapat pahala yang sangat besar kecuali kalian menafkahkan apa yang sangat terbaik yang kalian miliki. Ketika mendengar surat tersebut turun, apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, ya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa duhraha indallah fadhaha ya Rasulullah. Ya, haitsu arakallah. Apa kata bayruha Nabi? Ya, Allah menurunkan ayat yang berbunyi tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dapat pahala yang sempurna, pahala yang besar kecuali menyedekahkan yang paling kita sayangi. Saya punya kebun paling saya cinta, paling saya suka, yaitu kebun Bayruha, yang di Parit Gado, karena subur, hasilnya lebih besar. Saya sedekahkan, saya wakafkan untuk Islam, saya sedekahkan kepada Islam, saya sedekahkan kepada Nabi. Ini yang paling beliau senangi Pak, karena paling subur, paling indah. Faqala Rasulullah, Nabi bersabda, bahin dzalik malun rabih, dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara atajala fil aqrabin. Faqala Abu Talha,
Faqala Abu Talha, "Af'al ya Rasulullah." Faqasama Abu Talha fi agaribi wa bani ammi. Kata Allah, "Bahin-bahin, bagus." Jadi Abu Talha bilang, "Nabi, kebun saya Bayruha yang paling bagus tuh saya sedekahkan, saya infakkan untuk Islam. Untuk siapa saja yang mau makan silakan saya infakkan." Apa kata Nabi? "Bahin-bahin, ini sangat bagus. Ini pahalanya sangat besar," kata Nabi. Karena apa? Yang kamu sedekahkan adalah benda milik yang sangat kau sayangi, kamu sedekahkan, pahalanya sangat besar. Makanya kita sedekah Pak Bu, ya walaupun tidak sering-sering, sekali-sekali boleh. Yang paling kita sayang ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu Masya Allah, ibu-ibu ni Pak beda dengan kita Pak. Kalau kita baju bapak mungkin tak nyampe selemari. Betul Pak? Paling bapak beli baju takwa tu setahun sekali, dia itu ngutang lagi itu, kredit. Ibu-ibu, ya ini bedanya Pak. Bapak punya baju paling selemari, ibu 4 lemari, 5 lemari. Udah di kamar tak muat, di ruang tamu pun masih ada baju. Ini perempuan Pak, beda Pak. Kerudungnya satu perempuan bisa 100 buti Pak. Betul Bu? Keluar rumah dia tidak cocok Pak. Umpamanya bajunya coklat, dia harus seragam. Baju coklat muda, bawahannya coklat muda. Kerudung harus coklat muda. Ini perempuan. Kalau kita Pak, bawa merah, kuning, hijau, bawa abu-abu, berangkat. Nanti ibu boleh nyampe rumah, ya, kan kerudung ibu tuh banyak. Ibu pilih, lihat boleh lah setahun sekali. Pilih yang tercantik, yang teribu suka. Ambil sebutik, antar ke anak yatim. Beli lagi deh itu. Ya. Yang beli pun bapak gak.